ini Pak diceritain motivasi atau dorongan apa yang mendorong Bapak bergabung di relawan ambulan ini Pak? Jadi saya memang ingin membantu warga sekitar, terutama di Taman Tirto dengan menjadi driver ambulan. Jadi pengen bermasyarakat atau membantu, intinya lah membantu sesama, ya ada gunanya saya sebagai driver gitu. Setelah itu kan saya sudah cita-cita dari sejak masih kerja di Matahari. Sebelum pensiun 2023, saya 2022 sudah punya angan-angan pengen menjadi relawan ambulan Taman Tirto ya. Dan datang sendiri, nggak ada ajakan atau siapa-siapa, nggak ada tujukan atau rayuan atau apa atau diajak orang, memang dari awal sudah memang pengen dorongan sendiri, motivasi sendiri, ya itu aja. Jadi kemudian saya hubungi Pak Dukuh. Pak Dukuh itu waktu itu Pak Doto, masih Pak Doto, saya hubungi suruh mengumpulkan KTP sama SIM. Karena sudah saya kumpulkan, terus disuruh datang ke sana, ya kita bergabung. Ya saya sosialisasi dengan yang sudah lama-lama. Memang saya senang, banyak teman kan, banyak jadi saudara, jadi kenal, katanya jadi kenal. Jadi memang motivasi itu ya dari diri sendiri. Oke. Ya. Selanjutnya bisa ini Pak diceritakan rutinitas Bapak di relawan itu sepadat apa? Mungkin secara umumnya setiap pagi nganter ada yang berobat kah atau ada panggilan emergensi boleh diceritain Pak? Jadi setiap minggu mesti ada, setiap minggu bisa 3 kali 4 kali untuk, atau bahkan kalau pas itu berbarengan sampai sehari, ada kan selisih 1 jam antar pasien dari warga sini sampai warga sini ke dengan dengan rumah sakit yang berbeda. Nah itu pun kita juga bukan hanya antar ke rumah sakit saja, kita jemput lagi ya gitu. Jadi bolak-balik kalau ya itu kadang tinggal, nanti setelah itu telepon jemput gitu. Ya kalau masalah emergensi kita selalu siap untuk respon ke laka yang mana langsung ambil menuju TKP. Ya menuju TKP ya. Jadi standby-nya di Taman Tirto, dan juga nggak kadang ya karena ada yang lain juga, ada juga orang di rumah. Jadi intinya siap untuk membantu. Baik. Ada ini nggak Pak kayak mungkin tantangan terberat Bapak jadi driver ambulan, mungkin secara ini harus kerepotan bolak-balik atau memang menolong emergensi yang sangat berat, ada tantangan emergensi memang berat. Kadang ini di jalan kita karena ini emergensi nyawa orang, kita harus secepatnya sampai rumah sakit biar diselamatkan. Tapi kadang kendalanya di jalan, kita juga harus menyelamatkan diri sendiri sama dengan orang lain. Jadi itu juga kendala. Jadi pengen cepat tapi ada orang lain, tapi kita juga harus kita harus diri sendiri juga selamat, juga orang lain. Yang lain itu yang kendaraan motor atau mobil lain kan gitu. Jadi juga kadang untuk biar cepat kadang juga kendala di jalan gitu aja. Ya tapi ya tetap hati-hati, tetap biar cepat gitu aja. Gitu aja. Oke, baik. Ada ini nggak Pak, mungkin tanggapan masyarakat sekitar, pasien atau mungkin warga terkait driver ambulan ini berdampak banget kayak buat kami masyarakat jadi bisa lebih terbantu. Ada pernah tanggapan seperti itu nggak? Pernah, langsung ke saya banyak yang memuji lah intinya. Memuji dengan ada ambulan sangat membantu ya. Jadi banyak yang langsung ke saya, ada yang menyampaikan ke temannya atau ngomong-ngomongan gitu. Sangat membantu dengan adanya ambulan, apalagi dengan ada warga yang sini. Warga sini, saya misalnya kan terkesini bisa komunikasi langsung telepon, langsung sampai jam 1 malam, jam 20 kadang saya langsung ambil antar ke rumah sakit lah, sama emergency room ya. Emergency kan macam-macam, ada yang sesak napas, jatuh tiba-tiba sesak atau ada yang sakit. Ya sakit lah benar itu yang emergency. Dan juga ada yang perlu oksigen. Nah itu kan
yang terakhir nih Pak, ada harapan tersendiri buatan untuk dalam lingkup driver ambulan ini atau dalam lingkup pertolongan pertama yang Bapak lakukan selama jadi di harapannya atau ekspektasi ke depan gitu. Harapannya saya untuk relawan ambulan itu menangani lebih baik, secepatnya juga maksudnya ya terselamatkan secepatnya sampai rumah sakit ya, segera tolong juga. Oke. Siap, terima kasih Bapak atas wawancaranya. Ya. Oke, Mas Denny, sebagai ini ya yang ada di lingkungan terdekatnya Pak Tarom, secara bertetangga sudah berapa lama Mas dengan Pak Tarom ini Mas? Kalau dari saya ya Mas, kalau bertetangga itu ya udah cukup lama sih Mas. Saya awalnya itu kan kenal beliau tuh karena teman saya. Teman saya itu beliau anak beliau tuh kebetulan sekolah satu SD sama saya di SD Ngebel sana. Nah, saya tahu ya belum terlalu ini sih Mas, belum terlalu banyak tahu beliau. Ya kegiatan beliau sih yang saya tahu ya seperti ini, kayak apa, menjadi sopir driver gitu, sama sewa mobil motor gitu tadi. Selain itu ya saya juga baru tahu yang kalau akhir-akhir ini beliau sering melakukan apa, driver ambulan gitu. Nah itu sih yang saya pengetahuan saya. Oke. Selanjutnya ada ini nggak Mas, kesan Mas Denny sendiri selama bersosial atau bermasyarakat bersama Pak Tarom, ada kesan tersendiri apa? Kesannya beliau ini care sama tetangga, masyarakat sekitar, ramah, baik, bagaimana Mas? Kalau kesannya sih ya baik sih Mas, baik. Dulu mohon maaf ya sedikit cerita, jadi ada tetangga saya itu kan dulu ikut bekerja di sini, bangunannya Pak Tarom, terus kemudian beliau qadarullah meninggal di tempat waktu kerja, sedang adu-adu semangat. Nah, beliau juga memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan itu Mas. Nah bahkan sempat ini juga mengantarkan ke rumah sakit gitu. Nah itu sih Mas, menurut saya sangat baik. Oke, lanjut lagi. Pernah nggak Mas Denny sebagai tetangga merasakan langsung dampak driver ambulans Taman Tirto yang dilakukan oleh Pak Tarom ini? Apa belum pernah atau sudah pernah? Kalau ya alhamdulillah sebelum sih Mas. Ya tentunya saya berharap ya ke depan jauh lebih baik lagi. Berkhidmat kepada umat itu Mas, itu bagus nih Mas. Ngabdi kepada masyarakat ya. Betul. Oke, lanjut lagi. Nah, kegiatan yang Pak Tarom lakukan ini bersama ambulans Taman Tirto ini berpengaruh nggak kepada lingkungan sekitar atau warga merasakan dampaknya nggak Mas? Pengaruhnya sih mengarah ke positif ya Mas. Kalau menurut saya sangat berpengaruh, itu sangat bagus, ya intinya menolong lah sesama antar tetangga, masyarakat. Apalagi kan lingkupnya kan Taman Tirto Mas itu ambulans ya. Jadi ya nggak hanya tetangga di kanan kiri, tapi mencakup ke berbagai daerah, mungkin ke pedukuhan gitu. Ya seperti itu. Oke, yang terakhir nih Mas, sebagai bagian dari lingkungan masyarakat atau komunitas lingkungan masyarakat di Taman Tirto ini, ada nggak sih Mas harapan dari Mas Denny untuk kegiatan sosial atau ambulans Taman Tirto yang Pak Tarom lakukan ini? Nah itu gimana Mas, coba diulang. Mas Denny sebagai ini nih warga di lingkungan Taman Tirto ini nih, ada nggak harapan buat ambulans Taman Tirto ini yang Pak Tarom lakukan, terutama sebagai driver? Tentu kalau dari segi harapan ya semoga harapannya sih ini sih Mas, lebih konsisten gitu menolong warga ya, khususnya jangan di kanan kiri saja, tapi lebih mencakup ke berbagai daerah, ke pedukuhan gitu Mas. Ya, ketika mungkin ada di arah sana ada kena musibah ini butuh pertolongan segera, ya harus segera datang gitu. Ya intinya respon lah, lebih responsif ya. Betul. Ketika dihubungi ya langsung bergerak gitu, namanya juga relawan kan Mas. Betul. Ya, intinya seperti itu sih Mas menurut saya. Siap, terima kasih banyak Mas Denny atas wawancaranya.
Oke, Mas Agung, sebelumnya di Ya. kos Kaizen ini Ya. sebagai anak kos di sini ya. Iya, benar sekali. Nah, mungkin bisa diceritain Mas, Pak Tarom ini sebagai Mas Agung ini anak kos seperti apa Bapak ini Oh orang? iya, sebagai bapak kos, dia merupakan bapak kos yang produktif dan tidak cuma di rumah doang. Dia juga sebagai relawan dan juga aktif di masyarakat sekitar. Dari saya sendiri sebagai bapak kos, dia bapak kos yang baik. Dia dekat dengan anak-anak. Dia pernah waktu itu nolongin saya, ngantar saya ke RS pas saya sakit. Dan sesibuk-sibuknya bapak itu dia pasti memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak di kos. Karena kalau soal wifi, ada yang sakit ataupun misalnya kerusakan, kemarin saya lapor lampu saya putus digantiin, pintu saya rusak digantiin juga. Bapak itu orangnya rajin banget. Jarang saya lihat bapak itu duduk di sini, ada tapi dia lebih sering bekerja gitu, atau dia nongkrong gitu. Lebih aktif di luar ya berarti ya. Iya. Walaupun sesekali pernah nongkrong di sini, dulu di sini. Oke, selanjutnya ada ini nggak Mas, kayak Mas Agung ini lihat langsung memang Bapak ini menjadi driver ambulan gitu, atau memang hanya baru tahu, sekedar tahu dari mungkin dari statusnya Bapak, status WhatsApp-nya Bapak, apa dari cerita orang, ada pernah tahu nggak Mas? Pertama kali saya di sini dijemput oleh salah satu rekan Pak Tarom di bisnis travelnya. Bapak juga punya bisnis travel. Dari situ saya tahu Bapak itu suka ambulan. Dan juga setelah itu saya lihat di status WhatsApp-nya Bapak itu sering berada di menyetir mobil ambulan. Ya banyaklah peran Bapak itu sepertinya. Dan sejauh ini sih yang saya tahu Bapak itu dekat dengan orang rumah sakit sekitar sini. Nah, oke, selanjutnya nih Mas, terutama yang terakhir ya, ada nggak sih harapan Mas Agung sendiri kepada Bapak, mungkin untuk kinerja di driver ambulansnya atau di bisnis travelnya atau sebagai Bapak kos, ada nggak harapan tersendiri Mas? Kalau harapan saya sih sehat-sehat terus ya Pak. Soalnya Bapak kan udah masuk masa pensiun di situ. Soalnya jarang banget orang seumuran Bapak itu masih pengen aktif gitu. Dan juga ya kalau lebih dekat anak kos mungkin ya seperti biasa lebih dekat lagi. Nah, sehat-sehat terus, intinya lebih semangat nolongin orang. Tuh. Itu aja sih. Oke, siap. Terima kasih banget Mas.